Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok User Experience Let's Stream. Kami akan mempresentasikan salah satu tugas untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah User Experience, di mana kami di sini membuat sebuah rancangan desain low fidelity terkait aplikasi yang akan kami buat, yaitu aplikasi yang bernama Let's Stream. Nah, sebelum masuk ke pemaparannya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rifda Fitriani Saharudin dengan NPM 22150611114 dan rekan-rekan saya. Saya Divani Pangastika dengan NPM 2215061036. Saya Faris Hidayat dengan nomor NPM 121506118. Saya Kennedy jadi Pratama dengan NPM 2215061010. Saya Nazma Hepano dengan NPM 2215061038. Baiklah, untuk yang selanjutnya, mungkin slide-nya bisa dilanjutkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai apa itu aplikasi Let's Stream. Untuk penjelasannya akan saya serahkan kepada rekan saya. Untuk Kennedy Ali, dipersilakan. Jadi aplikasi Livestream kami ini adalah platform komunitas film yang mana menggabungkan database informasi film, sistem review yang kolaboratif, dan juga fitur berbagi akun streaming dalam satu aplikasi. Pengguna pengguna Livestream dapat menjelajahi detail film secara lengkap seperti sinopsisnya, ratingnya, dan trailernya. Juga dapat menulis review serta berinteraksi dalam grup diskusi berdasarkan genre atau platform favorit. Fitur unggulan dari Redstream ialah list personal untuk menandai film yang ingin ditonton dan kolaborasi bagi akun streaming, semisal Netflix atau Disney Plus, dalam grup privat dengan manajemen keamanan terintegrasi. PPT-nya mungkin bisa di next. Untuk Ali mungkin bisa dilanjutkan penjelasannya terkait alasan pembuatan dari Let's Stream. Jadi untuk alasan pembuatan dari Netstream itu ada tiga masalah utama, yaitu langganan di platform resmi yang mahal, kesulitan share akun atau biaya secara legal, dan juga film yang diinginkan belum tentu ada di tempat streaming itu. Jadi solusi dari Netstream ini ya sharing langganan berkelompok yang legal, pencarian terpadu lintas platform, serta manajemen langganan yang fleksibel. Oh, terima kasih atas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai fitur-fitur utama dan juga keunikan dari aplikasi Let's Stream. Kepada rekan saya, Nasma Evano, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait fitur-fitur utama yang ada dalam aplikasi Lightstream. Yang pertama yaitu Streaming Guide. Ini untuk panduan streaming, kemudian untuk grup share subscription ini untuk berlangganan dan untuk share akunnya dengan teman atau dengan keluarga. Kemudian ada review movie. Jadi ketika penggunanya sudah menonton filmnya, mereka bisa memberikan review terkait movie tersebut. Dan ada watchlist, jadi watchlist ini bisa ditambahkan di dalam grup subscription tadi. Next. Untuk keunikannya sendiri dari yang lain atau pembedanya dari yang lain sekaligus sebagai pembaruan atau inovasi baru. Jadi di sini ada 3, yaitu ada list personal dengan menandai film yang ingin ditonton. Kemudian memiliki fitur grup share di subscription seperti yang saya jelaskan tadi, dan ada fitur review movie yang telah ditonton. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Nasma atas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya, di sini juga kami sudah membuat rancangan low fidelity berupa wireframe yang dibuat melalui software Figma. Mungkin untuk penjelasannya akan saya serahkan kepada dua rekan saya, Divani Pangestika dan juga Faris Ilham Hidayat. Kepada yang bersangkutan, silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin saya screen langsung dari Figma-nya saja. Eh, Kelihatan nggak ya, teman-teman? Ya, sudah terlihat. Baik. Jadi di aplikasi Les ini yang di sini kami membuat tampilan untuk aplikasi mobilenya. Jadi nanti di aplikasi ini akan ada menu-menunya. Di sini ada navbar. Di navbar ini ada menu home, lalu ada menu group share subscription, lalu ada menu list dan juga profile. Nah, yang pertama ini ada tampilan untuk home-nya. Nah, di home ini akan ada tampilan carousel, carousel ya. Jadi nanti berisi tentang film-film yang sedang trending gitu. Dan juga yang selanjutnya ada film yang sedang trending di per streaming service-nya. Nah, misalkan di sini ada Netflix. Nah, di Netflix itu apa sih film-film yang lagi tren? Lalu kalau digeser itu nanti bisa kelihatan streaming platform yang lain, misalkan di Disney Hotstar gitu. Lalu ada di View dan lain sebagainya gitu. Dan untuk yang selanjutnya di sini ada untuk profile. Nah, di profile ini terkait setting untuk mengedit akun user gitu. Di sini ada juga tersedia menu streaming platform untuk melihat streaming platform apa aja sih yang bisa kita tentuin gitu lah. Nanti kita mau milih streaming platform apa gitu. Terus setting ini untuk mengubah preferensi kayak bahasa gitu-gitu. Nah, lalu red as ini untuk menilai aplikasinya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada tampilan utama dari fitur utama kami, yaitu untuk menu group subscription. Nah, di menu subscription ini, di sini terdapat eh, tiga menu, My Groups, Explore Groups, dan ini mungkin kemungkinan akan ditambahkan menu lainnya. Nah, ketika pengguna belum pernah bergabung atau membuat grup, maka akan tampilan seperti ini. Di sini pengguna bisa memilih untuk membuat grup baru atau bergabung ke grup gitu. Nah, ketika pengguna mengklik create new group, maka akan muncul pop-up seperti ini. Di sini pengguna akan menginputkan grupnya namanya apa, terus streaming service-nya itu, grupnya itu untuk berlangganan streaming service apa, misalkan ada Netflix, Hotstar gitu, mau milih yang mana. Terus untuk visibility grupnya itu apakah akan dibuat public atau private gitu. Lalu di sini user bisa mencari username teman temannya itu apa untuk ditambahkan ke grup seperti itu. Nah, lalu jika user di tampilan ini memilih join groups, maka akan muncul tampilan pop-up join group seperti ini. Nah, user akan diminta menginputkan kode grupnya, lalu bisa eh, request join grupnya seperti itu. Nah, lalu ketika pengguna itu mengklik menu Explore Groups, maka di sini akan muncul daftar-daftar grup yang dipublik oleh admin grupnya gitu. Lalu pengguna bisa mengeklik Clementine yang ada di sini itu untuk join grupnya. Lalu untuk misalkan nih kita udah tampilan My Groups, kita udah hmm, pernah pernah join dan juga pernah membuat grupnya, maka akan tampil daftar grup yang ada di kita gitu.
Sorry, bentar ya. Baik, jadi di sini ketika user itu sudah pernah membuat grup atau join grup gitu, maka akan tampil daftar grup-grup yang dia punya gitu. Di sini misalkan user sebagai grup admin dari grup salah satu grup ini misalkan, maka di sini akan ada menu titik tiga dan akan tampil pop-up menu, ada detail dan manage group. Nah, ketika detail ini diklik, maka akan muncul detail grupnya seperti ini. Ada akan ada gambar dari gambar profile grupnya gitu. Nah, lalu di sini akan ada 6 streaming platform. Ini grup streaming untuk streaming platform apa gitu. Misalkan Netflix, dan di sini grupnya tuh masih aktif gitu. Nah, lalu ada deskripsinya. Di deskripsi ini akan ada informasi seperti kapan grup ini dibuat, lalu siapa pembuatnya, admin gitu kan. Lalu visibility-nya itu apa. Lalu ada kontak adminnya, dan juga ini untuk kemungkinan akan ada kami tambahkan deskripsi lainnya gitu. Lalu ada juga di sini untuk menu tentang member, jumlah member yang tergabung di grup ini tuh ada berapa aja dan siapa aja gitu. Nah, lalu ketika user itu sebagai admin grup, maka dia bisa manage grupnya kan, memanage grupnya. Nah, maka akan tampilan manage grup seperti ini, dan ini deskripsinya bisa diubah-ubah gitu. Lalu nanti di bagian member juga bisa menambah member, mungkin nanti juga bisa untuk share invitation grupnya seperti itu. Nah, lalu ketika di detail grup atau di bagian sini, di bagian card ini, card grup, list card grupnya ini diklik, maka akan tampil chat grup untuk diskusi terkait misalkan bagaimana sistem split bill untuk langganan bersama, misalkan mau langganan Netflix nih gitu. Dan ini kan udah ada anggotanya siapa-siapa aja. Nah, di sini nanti kita bisa sharing tentang itunya, mau bagi harga langganannya itu gimana gitu. Atau bisa juga diskusi terkait tentang film-film seperti itu. Baik, untuk selanjutnya terkait penjelasan tentang halaman lain akan dilanjutkan oleh rekan saya, Faris. Pada Faris dipersilakan. Oke, terima kasih Fani atas kesempatannya. Jadi, sini izin meneruskan untuk tampilan low fidelity atau wireframe yang sudah dibuat. Jadi di sini ada tampilan untuk movie detail. Jadi kan seperti misal di halaman utama atau di halaman kayak top top movies dalam setiap platform kan itu ada movie, ditampilkan movie-nya kan. Nah, jadi ketika si pengguna mengklik movie tersebut akan ditampilkan rincian dari movie-nya. Nah, apa saja yang ada di tampilannya. Jadi untuk tampilannya sendiri itu di bagian atas akan tampil poster juga judul dari movie tersebut. Dimana kalau misalnya posternya itu diklik maka akan memutar trailer dari movie tersebut. Itu. Kemudian di bawahnya juga akan ditampilkan informasi-informasi seperti misalnya ada direktornya, kemudian ada tahun rilisnya, ada durasi waktunya, kemudian ada genre-genrenya, serta di bawahnya juga ada cast dari movie tersebut. Jadi kayak pemeran dari movie tersebut itu siapa aja gitu kan. Terus juga di kasih itu juga di sebelahnya akan ada detail yang mana ketika diklik maka akan menampilkan detail dari movie-nya seperti misalnya kayak tanggal rilis, studio produksinya, kemudian negara di mana movie itu tampil, bahasa yang digunakan, kemudian nama-nama lain di berbagai negara, serta budget serta penghasilan dari movie tersebut selama penayangan. Kemudian di bagian bawahnya ada sinopsis yang masih yang sebelah kiri. Nah, di bawahnya akan muncul juga sinopsis. Jadi sinopsis ini kayak cerita singkat atau gambaran umum dari filmnya. Kemudian di bawahnya juga ada uh, where to watch atau di platform apa aja movie ini tuh tayang gitu. Setelah itu di bawahnya juga ada akan tampil ratings dari movie ini, yang mana di sini
Untuk ratingsnya itu dari bintang 1 hingga bintang 5 gitu ya. Yang mana di sini akan ditampilkan jumlah setiap bintangnya. Jadi bintang 1 ada berapa pengguna, bintang 2 ada berapa pengguna. Kemudian baru di paling kanannya itu akan diringkas totalnya ada eh, berapa rating secara keseluruhan dari film ini serta berapa yang sudah rating gitu. Kemudian di bawah ratings itu akan ada review dari penggunanya. Jadi akan ditampilkan reviewnya serta rating dari penggunanya ketika mereview movie tersebut. So, kemudian baru di bawahnya di sini apabila si penggunanya itu udah login, pengguna dapat rate movie ini. Jadi untuk ratingnya bisa antar bintang 1 sampai dengan bintang 5. Kemudian bisa memasukkan deskripsi atau review dari movie ini. Yang mana ini opsional. Jadi kalau misalnya kita cuma mau ngasih rating aja, itu bisa. Tuh. Kemudian di bagian bawahnya dari uh, input rating ini akan ada juga foto-foto dari movie-nya. Jadi kayak misalnya mungkin waktu selama penayangannya atau misalnya kayak ada screenshot dari trailernya itu bisa ditampilkan di sini. Dan bagian bawahnya juga akan muncul rekomendasi dari movie-movie yang sekiranya ada korelasi dengan movie ini, misal kayak misalnya genre-nya sama atau dari studio produksi yang sama, itu juga akan ditampilkan di yang paling bawah. Gitu. Kemudian yang terakhir itu juga ada bagian fitur watchlist. Nggak bisa ke itu, Div, apa namanya watchlist. Nah, di watchlist ini, di sini kita bisa ngebuat daftar-daftar lagi ini, misalnya watchlist. Misal kita mau buat watchlist uh, film romantis atau watchlist film action gitu kan, di sini kita bisa buat daftar-daftarnya sendiri gitu. Atau misalnya ada juga bakal kayak watchlist default yang mana di sini misal kayak your favorite movie gitu. Ntar ada bakal ada watchlist default sebagai kalau misalnya dari si pengguna belum pernah ngebuat watchlistnya sendiri gitu. Kemudian apabila diklik maka akan tampil film-filmnya baru. Dan di sini akan ditampilkan film-film apa aja yang ada di dalam watchlist tersebut. Yang mana di sini kita bisa juga nge-share watchlist ini ke orang lain supaya bisa jadi kolaborator gitu. Jadi si orang lain juga bisa ikut serta masukin watchlist atau movie ke watchlist yang kita buat. Gitu. Nah, selain itu juga di sampingnya itu ada titik tiga yang dimana di titik tiga ini kita akan nambahin fitur kayak misalnya mengedit watchlist atau kayak misalnya menyalin watchlist serta menghapus watchlist tersebut. Gitu. Kayak mungkin itu sih yang bisa aku jelasin, aku kembalikan ke Rida. Baiklah, terima kasih kepada Divani dan juga Faris atas pemaparan mengenai Warframe dari aplikasi Letstream. Jadi sedikit memberikan kesimpulan, di sini kelompok kami membuat sebuah aplikasi bernama Letstream, di mana aplikasi ini nanti memungkinkan kita untuk mencari platform mana nih film yang mau kita tonton, dia ada di platform mana saja. Terus nanti kita bisa lihat rating dari rekan-rekan lainnya yang sudah memberi rating, atau jika kita ingin memberi rating sendiri juga bisa. Di sini nanti kita bisa melihat informasi film, bisa menambahkan watchlist seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya mewakili rekan-rekan yang lainnya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.